Senja hari di desa pinggiran. Cepat sekali kalian kembali. Sejauh ini semua penduduk desa sudah diselamatkan. Akhirnya masalah besar bisa dibereskan. Karena para bandit sudah dimusnahkan, mengapa Rongki tidak kembali bersama kalian? Tuan Dongjie sepertinya bertemu dengan kenalannya di jalan. Dia pergi ke arah sebaliknya dan menyuruh kami untuk kembali dulu. Ya, aku mengerti. Bisa membuatnya pergi saat sedang menjalankan misi. Sepertinya dia orang yang sangat penting. Kakak keempat, Xuanyang, bukankah aku menyuruhmu menjaga istana? Kenapa kamu datang kemari? Pangeran Gong merencanakan pemberontakan. Sekarang istana berada di bawah kendalinya. Insiden itu terjadi secara tiba-tiba, dan situasi di istana tidak jelas untuk saat ini. Kakak keempat, mohon beri instruksi. Kita masuk perangkap. Di pegunungan Wutai. Benar saja, Kaisar sudah lama menduga Pangeran Gong punya niat buruk. Makanya dia menyerahkan jimat asli kepadaku dan mengirimku kemari. Tidak disangka dia berkolusi dengan orang luar dan memaksa untuk naik tahta. Paman Dongjie, aku mohon selamatkan ayah. Ternyata Kaisar mengirim ayah kemari karena sudah lama memprediksinya. Ronggi, cepat ikut aku ke kamp kavaleri untuk mengumpulkan pasukan kuda. Baik. Paman Dongjie, aku ikut kalian. Putri Hesuo, masalah ini mendesak. Aku khawatir tidak akan nyaman. Sebaiknya kamu tinggal di sini untuk istirahat dan tunggu kami menjemputmu. Begini lebih aman. Ayah, sebaiknya membawa Putri. Tidak nyaman baginya untuk tinggal di kuil sebagai seorang wanita. Aku akan menjaganya dan tidak membiarkannya terluka. Paman, tenang saja. Aku pasti akan menjaga diriku sendiri dan tidak akan menyulitkan kakak Ronggi. Baiklah. Nona, semua yang ada di istana adalah bawahan Pangeran Gong. Kita harus bagaimana? Pantas saja hari itu, Anjiang Feng bilang akan ada perubahan besar di istana. Ternyata, Pangeran Gong ingin memberontak. Aku malah menganggapnya sebagai lelucon. Tuan Anjia dan Pangeran Gong bersekongkol. Bagaimana orang sebodoh itu bisa memiliki kecerdasan dan keberanian seperti itu? Pangeran Gong dapat membuat langkah seperti itu. Pasti karena dukungan rahasia dari ayahnya yang merupakan menteri personel. Nona, kudeta istana terjadi sekarang. Kita tidak akrab dengan Pangeran Gong. Mari kita lekas pergi demi menyelamatkan nyawa. Terbiasa berada di posisi tertinggi, bagaimana bisa rela turun pangkat? Jika tidak saling akrab, mari kita coba mengakrabkan diri. Kaisar mengirim ayahku keluar dari istana tanpa ampun. Jika ayah dapat membantu Pangeran Gong naik tahta saat ini, keluarga Dongjie pasti akan kembali ke kekuasaan sebelumnya. Malam hari di luar istana Jingxi. Pangeran Gong, jika ingin duduk di singgasana tanpa dukungan menteri lama di istana, aku khawatir akan sulit meyakinkan publik. Putri Menteri Pertahanan, katakanlah apa syaratmu? Pangeran Gong memang cerdas. Aku ingin jadi permaisuri Bailing. Jika kamu setuju, aku akan keluar kota untuk membujuk ayahku turun gunung dan membantumu menstabilkan posisi. Keinginanmu cukup besar. Yanwu, bawa dia keluar kota. Baik. Yang bisa jadi permaisuri Bailing hanyalah Yunying. Jangan harap kamu bisa menjadi permaisuri. Nona, dengar dari pergerakannya seperti ada banyak orang di depan. Kita tidak akan bertemu dengan bandit, kan? Jangan bicara, kita sembunyi di sini dulu. Itu ayah? Ayah! Rong? Dia keluar. Itu Wan Rong? Ayah, putri ketujuh? Kakak? Bukankah Xuan ada di istana? Kenapa dia dan Rongki bisa bersama ayah? Bahkan mereka membawa pasukan kavaleri? Ayah, ada yang ingin kukatakan pada ayah. Ronger, Pangeran Gong memberontak. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Apa kamu terluka? Aku melarikan diri sendiri. Apa Putri Hesuo yang memberitahu ayah tentang hal ini? Ya, tidak disangka Pangeran Gong melakukan pengkhianatan.
ayah akan membawa pasukan ke istana untuk menyingkirkan pengkhianat ini. Ayah membawa pasukan? Bukankah Kaisar membiarkan ayah pensiun dari jabatan untuk menjalani hari tua? Benar, Kaisar melakukan ini untuk membuat Pangeran Gong tidak terlalu waspada dan memancing ambisi liarnya. Bahaya mengintai di istana. Pergilah ke Gunung Wutai selama beberapa hari. Ayah akan membawamu kembali ke istana setelah damai. Ayah, kamu sekarang linglung. Sekarang ayah memiliki kekuatan militer dan hak mengambil keputusan. Mengapa tidak bekerja sama dengan Pangeran Gong untuk memenangkan kekuasaan negara? Sekarang Kaisar sudah tua, apa ayah bisa memastikan putra mahkota akan menggunakan ayah lagi? Diam, apa kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Jika ucapan ini didengar olehnya, kamu bisa dipenggal. Ayah, jika kita membantu Pangeran Gong merebut tahta, dia akan mengingat bantuan besar ini dan membalas kebaikan terhadap keluarga Tongjia kita. Ayah pikirkan baik-baik. Pangeran Gong berbahaya dan kejam. Beruntung dia tidak membunuhmu. Kamu malah sangat polos dan berpikir dia akan memberimu kehormatan dan kekayaan? Ayah, kalian berdua kemarilah. Bawa Nona dan awasi dia dengan baik. Bawa Zuging kemari. Baik. Ayah, apa yang ayah lakukan? Tuan Besar, apa ada perintah? Sekarang kota ini dijaga ketat. Mana mungkin wanita lemah seperti kalian bisa melarikan diri begitu saja. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara lagi. Tuan Besar, aku akan bicara. Nona akan membujuk Anda mendukung Pangeran Gong naik tahta dan sebagai balasannya, Pangeran Gong harus berjanji akan menjadikan Nona permaisuri Bailing, baru setuju membiarkan kami keluar. Awasi orang ini dan Nona dengan baik. Jika ada yang melarikan diri, kalian akan dibunuh. Wanrong sudah mengetahui bahwa aku akan memimpin pasukan untuk menyerang kota. Jika dia dibebaskan, dia pasti akan memberitahu Pangeran Gong. Wanrong, oh Wanrong, kapan kamu bisa bertobat? Malam hari di Aula Kinzeng. Pimpinan, segel batu giok tidak ditemukan. Li Quan dan Pangeran ke-6 juga tidak diketahui keberadaannya. Ya, pergilah. Pangeran, Kaisar sebelumnya telah meninggal. Dia hanya menyuruh putra mahkota untuk tidak mematuhi dan membunuh ayahnya. Menurutku itu sulit dipercaya. Di pengadilan besok pagi, umumkan kematian Kaisar sebelumnya, kemudian bacakan keputusan keberhasilan naik tahta. 3 hari kemudian adakan pernikahan dengan Dewi, dan ambil kesempatan itu untuk menarik Xuan Yu dan yang lainnya datang untuk bersekongkol, melawan negara. Tidak hanya bisa memperlihatkan kesalahannya, tapi saat itu juga bisa merebut kembali segel batu giok. Hahaha. Tindakan dengan keuntungan ganda yang direncanakan pangeran ini sungguh hebat. Malam hari di Papilium Qian Yuchuan. Ada apa pangeran mencariku selarut ini? Bagaimana pertimbanganmu mengenai permintaanku untuk menikah denganku? Tidak perlu dipertimbangkan. Aku tidak bersedia. Apa tahta kaisar ini sangat penting bagimu? Bukankah ini sesuai dengan harapan kita? Bukankah kamu yang menentukan hal ini? Jika kamu mau Putri Hesuo dan pengawal rahasia itu tetap hidup, sebaiknya kamu patuh. Setelah aku naik tahta, aku akan menikahimu dan menjadikanmu sebagai permaisuri kerajaan Bailing. Dasar keji. Mohon belas kasihan pangeran. Pangeran Gong tidak hanya ingin merebut tahta, tetapi juga memaksakan pernikahan. Bagaimana ini? Pergilah dulu. Kamu tidak perlu melayani di sini untuk sementara. Aku akan memanggilmu jika butuh sesuatu. Baik. Aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu, sekalian mengirim gaun pengantin kepadamu. Karena sudah diatur untuk apa datang kemari dan menanyakan pendapatku. Aku hanya ingin menikah dengan Xuan Yu. Nona baik-baik saja kan? Nona tidak boleh menikah dengan Pangeran Gong yang jahat itu. Ayo segera cari cara untuk kabur. Yuan, jangan takut. Sekarang paling aman untuk berada di istana. Ya, hamba tidak akan takut. Hamba pasti akan melindungi Nona dengan sekuat tenaga. Ini sudah larut, pergilah tidur. Nona juga istirahatlah lebih awal. Panggil aku jika perlu sesuatu. Pada saat kritis, Suju kehilangan semua kekuatan sihirnya.
Jing Hang mengepung papilium Kan Yunshuan lagi. Mustahil untuk keluar dari jalur rahasia istana Jingxi. Keesokan paginya di aula utama istana. Berdasarkan takdir langit, berikut dekret kaisar. Kaisar sebelumnya sudah meninggal. Negara berduka. Xuan Yu, putranya membunuh ayahnya dan bermaksud merebut tahta. Bersikap tidak bermoral dan memerintahkan Pangeran Gong untuk menjadi kaisar baru kerajaan Bailing. Dekret selesai. Kenapa kaisar mendadak? Terima kasih atas kebaikannya. Yang mulia putra mahkota memang putra yang memiliki hak istimewa menjadi penerus tahta. Hanyalah masalah waktu. Bagaimana dia bisa membunuh kaisar? Terlebih lagi, hal-hal penting seperti ini tidak dibaca oleh Kasim Likuan. Apalagi yang mulia putra mahkota sama sekali tidak ada di istana. Karena mendiang kaisar bersedia mewariskan tahta kepada Pangeran Gong, para menteri seperti kita hanya perlu mengikuti keinginan mendiang kaisar untuk membantu kaisar baru. Apa harus menolak keputusan tersebut? Kamu sungguh bisa mengatakan omong kosong. Masih ada pangeran kelima dan keenam yang bisa naik tahta. Tidak mungkin pangeran yang sakit yang memerintah negara, kan? Benarkah? Apa sesulit itu? Apakah Cao Due meragukanku? Kakak kaisar dipercayakan dengan misi pada saat kritis dan sulit. Putra mahkota membunuh ayahnya. Itu benar-benar tidak bermoral. Pangeran kelima dan keenam masih muda. Makanya aku yang jadi kaisar baru. Kalian dapat mengajukan saran apapun yang kalian mau. Meski pangeran kelima dan keenam masih muda, tapi mereka juga bisa dibantu para menteri untuk naik tahta. Orang luar tidak bisa menjadi... Kurang ajar. Siapa lagi yang ingin menentang? Selamat kepada kaisar baru sudah naik tahta. Semoga panjang umur. Seluruh kota kekaisaran berkabung untuk kakak kaisar selama 3 hari. 3 hari kemudian aku menikahi Dewi Bailing. Bubar. Hamba mengantar kaisar.